Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja proyek dari mata kuliah gelombang dengan materi penjalaran gelombang. Berikut poin-poin yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Poin pertama ada penjelasan penjalaran gelombang. Poin kedua ada hukum dan persamaan yang menjadi landasan penjalaran gelombang. Poin ketiga ada penjelasan video eksperimen penjalaran gelombang yang sudah dilakukan beserta perhitungan penjalaran gelombang yang sudah digunakan. Poin keempat ada penjelasan penjalaran gelombang dengan medium lain. Poin terakhir ada teori yang menunjukkan bahwa kecepatan fase tidak bergantung pada frekuensi dan amplitudo gangguan dengan simulasi PET dan menunjukkan bahwa kecepatan fase bergantung pada karakteristik medium. Oke, yang pertama adalah penjelasan mengenai penjalaran gelombang. Jadi penjalaran gelombang yaitu proses perambatan gelombang melalui medium seperti zat padat, cair, atau gas. Gelombang dapat didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui medium yang dapat berupa zat padat, cair, dan gas. Penjalaran gelombang juga dapat dilihat dalam konteks seismik, di mana gelombang seismik dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan jarak antara sumber gempa terhadap stasiun pencatat. Gelombang terjadi karena adanya sumber getaran yang bergerak terus-menerus. Medium pada proses perambatan gelombang tidak selalu ikut berpindah tempat bersama dengan rambatan gelombang. Misalnya, bunyi yang merambat melalui medium udara, maka partikel-partikel udara akan bergerak osilasi atau lokal saja. Gelombang dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Yang pertama ada gelombang mekanik, yaitu terdiri dari partikel-partikel yang bergetar dalam perambatannya memerlukan medium. Contohnya gelombang bunyi, gelombang pada air, dan gelombang tali. Yang kedua ada gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik secara berurutan. Arah getar vektor, medan listrik, dan medan magnet saling tegak lurus. Perambatan gelombang ini tidak memerlukan medium dan bergerak mendekati kelajuan cahaya. Contohnya yaitu sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, gelombang radar, gelombang TV, dan gelombang radio. Dalam kelompok kami menggunakan jenis gelombang yang pertama yaitu gelombang mekanik. Hukum penjalaran gelombang. Salah satu hukum yang berkaitan dengan penjalaran gelombang adalah hukum Melde. Hukum Melde adalah salah satu fenomena fisika yang terjadi pada gelombang stasioner di medium tali yang bergetar. Hukum ini menjelaskan bagaimana frekuensi gelombang tali bergantung pada panjang tali, tegangan tali, dan massa persatuan panjang tali. Eksperimen Melde menunjukkan hubungan antara frekuensi gelombang terang besar pada tali dengan berbagai faktor. Adapun persamaan yang digunakan dalam penjalaran gelombang yaitu Y sama dengan A sin omega T min Kx, di mana A merupakan amplitudo, omega T min Kx adalah fase gelombang. Adapun rumus-rumus yang berkaitan dengan penjalaran gelombang. Yang pertama ada panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak antara dua titik yang berurutan pada gelombang yang memiliki fase yang sama, dengan rumus lambda sama dengan V per F. Yang kedua ada bilangan gelombang. Bilangan gelombang adalah jumlah gelombang persatuan panjang dengan rumus K sama dengan 2 per Pi kali lambda. Yang ketiga ada frekuensi. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang melewati suatu titik persatuan waktu dengan rumus F sama dengan V per lambda. Yang keempat ada kecepatan sudut. Kecepatan sudut adalah ukuran kecepatan rotasi atau osilasi pada suatu benda dalam radian per detik dengan rumus omega sama dengan 2 V dikali F. Selanjutnya ada kecepatan gelombang. Kecepatan gelombang adalah kecepatan di mana gelombang merambat melalui suatu medium dengan rumus V sama dengan lambda dikali F. Yang terakhir ada periode. Periode merupakan waktu yang diperlukan untuk satu siklus gelombang penuh dengan rumus T sama dengan 1 per F. Alat yang dipakai pada percobaan ini yaitu tali meteran dengan panjang tali 220 cm dan diperoleh panjang gelombang 220 dan periodenya 4/10 second.
Rumus kecepatan gelombang yang juga dikenal sebagai cepat rambat gelombang dapat dihitung menggunakan rumus berikut. C sama dengan lambda per T, di mana lambda adalah panjang gelombang yang memiliki satuan meter, dan T adalah periode gelombang yang memiliki satuan detik. Dengan menggunakan rumus ini, kecepatan gelombang dapat dihitung dengan mengalihkan panjang gelombang dengan frekuensi gelombang. Dalam fisika, kecepatan gelombang digunakan untuk menghitung perpindahan panjang gelombang dalam satu periode. Cobaan yang telah dilakukan diperoleh C sama dengan lambda per T sama dengan 220 cm per 4 per 10 second sama dengan 2,2 M 0,4 second. Untuk hasil akhir, C sama dengan 5,5 meter per second. Selanjutnya, kami mengambil cuplikan video dari YouTube Eko Mardianto untuk menghitung kecepatan fase gelombang bunyi melalui resonansi bunyi antara garpu tala dengan kolom udara. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan tersebut yaitu garpu tala, gelas ukur, air, mistar, dan sebatang kayu. Langkah pertama yaitu mengisi gelas ukur dengan air hingga penuh, lalu memukulkan garpu tala dengan sebatang kayu dan diletakkan tepat di atas bibir gelas ukur dengan diberi jarak tertentu. Lalu kita amati apakah dari gelas ukur tersebut mengeluarkan dengung bunyi atau tidak, yang bisa kita lihat pada video berikut ini. Halo teman-teman, kita saat ini akan melakukan percobaan resonansi antara garpu tala dengan kolom udara. Pertama, kita siapkan dulu kolom udara, kita isi dengan air. Ya, kita isi dengan air hingga penuh. Kita mau mencari panjang gelombang resonansi pada nada pertama. Coba kita pukul garpu talanya. Tidak ada resonansi. Kita kurangi volume airnya atau kita perpanjang kolom udara. Nah, pada cuplikan video tadi dapat kita perhatikan bahwa belum terdapat resonansi dari kolom udara. Kemudian, untuk mendapatkan resonansi, dapat kita kurangkan air dari gelas ukur sampai terdengar dengung dari gelas ukur tersebut. Bisa kita lihat video berikut ini. Ya, kita coba. Ternyata sudah ada resonansi teman-teman. Kedengaran enggak? Nah, kita ulangi. Sangat keras sekali. Nah, ini adalah resonansi nada pertama. Setelah terdapat dengung atau bunyi dari kolom udara, dapat kita ukur panjang kolom udara tersebut menggunakan mistar. Panjang kolom udara tersebut dapat kita gunakan untuk mencari panjang gelombang. Nah, untuk berikutnya itu kita ingin mencari kecepatan fase dengan medium garpu tala, yaitu untuk kecepatan fasenya dengan rumusan Vp sama dengan omega dibagi K, yang mana omega ini merupakan hasil dari 2pi dikali F, yaitu frekuensi, dan untuk nilai K-nya ini merupakan K sama dengan 2pi dibagi dengan lambda. Untuk yang sudah diketahui ini adalah F sama dengan 341 Hz. Ini adalah frekuensi yang dimiliki oleh garpu tala itu sendiri. Dan untuk L ini merupakan panjang rongga udara dari tabung yang menjadi perantara bunyi, gelombang untuk terjadi gelombang bunyi, yaitu dengan rumusan 1/4 dikali lambda. Karena kita ingin mencari lambdanya, jadi bisa digunakan rumusan ini. Jadi untuk L-nya itu adalah 25,5 cm, yang mana L ini merupakan panjang rongga udara dikalikan 4 dan dihasilkan 102 cm lalu diubah menjadi meter menjadi 1,02 meter. Kemudian untuk
kecepatan sudut, di sini kita perlukan mencari kecepatan sudut untuk kita dapat mencari kecepatan fasenya, yang mana kecepatan sudut ini dicari dengan 2pi dikali F dengan 2 dikali ketetapan Pi sama dengan 3,14. Untuk frekuensi gapur tala itu sendiri adalah 341 dan dihasilkan 2141,48 radian per second. Untuk nilai K yang ada di sini bisa kita cari dengan rumusan 2pi dibagi dengan lambda. 2pi ya 2 dikali 3,14 dibagi 1,02 dihasilkan 6,16 meter. Dan untuk yang sudah kita peroleh di sini bisa kita substitusikan untuk mencari kecepatan fasenya, yaitu kecepatan fase sama dengan omega dibagi K. Nilai omeganya yaitu ini 2141,48 radian per sekon dibagi dengan nilai K yaitu 616 dan dihasilkan 347,64 meter per sekon. Jadi untuk nilai kecepatan fase dengan medium gapur tala yaitu 347,64 meter per sekon. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke bagian pengaruh frekuensi dan amplitudo gangguan terhadap kecepatan fase. Nah, mungkin di sini juga kita ikut bertanya-tanya gitu, apakah ada pengaruh dari frekuensi dan amplitudo gangguan terhadap kecepatan fase. Oleh karena itu, kelompok kita di sini akan melakukan simulasi ataupun percobaan menggunakan software PHET simulation. Nah, untuk percobaan ataupun eksperimen yang pertama itu ada mencari pengaruh amplitudo terhadap kecepatan fase. Nah, untuk variabel yang digunakan itu ada 3, variabel bebas, variabel kontrol, serta variabel terikat. Nah, untuk variabel bebasnya itu ada amplitudo, untuk variabel kontrolnya itu ada frekuensi dan tegangan, kemudian ada variabel terikatnya itu ada panjang gelombang lambda, bilangan gelombang K, frekuensi sudut omega, kecepatan Pi, dan periode T. Oke, di sini kita akan langsung melakukan ke percobaan yang pertama. Nah, mungkin kita bisa sama-sama amati jika amplitudenya itu sebesar 0,25 cm dengan frekuensinya itu 1,5 Hz gitu. Nah, untuk regangannya itu 0 serta untuk tegangannya itu besar ataupun tinggi. Nah, kemudian di sini kita bisa amati jika panjang gelombang ataupun lambda yang dihasilkannya itu sebesar 4,2 cm. Nah, kemudian ada percobaan yang kedua dengan amplitudo sebesar 0,50 cm, sedangkan untuk frekuensinya tetap sama yaitu 1,5 Hz, dan untuk regangan dan tegangan itu sama seperti pengaturan di awal tadi ya teman-teman. Nah, sehingga kita bisa amati di sini jika panjang gelombang ataupun lambda yang dihasilkannya itu masih sama yaitu sebesar 4,2 cm. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke percobaan yang ketiga di mana dengan amplitudo sebesar 0,75 cm. Hanya saja di sini terdapat kesalahan input video. Jadi mohon dimaafkan teman-teman semuanya. Tapi untuk frekuensinya itu sama di 1,50 Hz, kemudian untuk keregangan dan tegangannya masih sama mengikuti pengaturan yang di awal tadi. Oke, nah mungkin di sini sudah benar ya teman-teman, di mana amplitudonya menunjukkan 0,75 cm. Dan untuk frekuensinya itu di 1,50 Hz. Nah, untuk lambda ataupun panjang gelombang yang dihasilkannya itu sebesar 4,2 cm. Jadi untuk hasil dari ketika percobaan menunjukkan bahwa lambda ataupun panjang gelombangnya itu menunjukkan hasil yang sama yaitu sebesar 4,2 cm. Nah, di sini kita bisa sama-sama amati jika terdapat tabel yang menunjukkan beberapa variabel yang telah disebutkan di awal tadi ya teman-teman. Nah, untuk variabel bebasnya ada amplitudo sendiri dimulai dari 0,25 cm sampai dengan 0,75 cm dengan interval jaraknya 0,25 cm. Nah, untuk frekuensinya itu masih sama untuk semua percobaan yaitu 1,50 Hz. Untuk tegangan juga sama yaitu besar atau high, sedangkan untuk keredamannya itu 0. Nah, untuk panjang gelombang ada lambda yaitu tadi sebesar 4,2 cm, itu sama untuk semua hasil percobaan. Kemudian ada bilangan gelombang dengan lambang K, di mana bisa dicari dengan persamaan 2pi per lambda gitu ya teman-teman. Untuk frekuensi sudut ada omega yang bisa dicari dengan persamaan 2pi dikali frekuensi, kemudian ada kecepatan ataupun Pi bisa dicari dengan lambda dikali frekuensi, kemudian ada periode yang bisa dicari dengan 1 per frekuensi seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa menghitung nih kecepatan fase. Nah, karena hasil panjang gelombang itu sama untuk semua percobaan, maka di sini kita bisa mengambil salah satu aja untuk pembuktian. Nah, jadi untuk persamaan mencari kecepatan fase itu ada
lambda per T. Nah, untuk T-nya tadi udah kita ketahui bahwasannya di tabel menunjukkan 0,67 second. Nah, jadi di sini kita bisa mengubah terlebih dahulu untuk panjang gelombang ataupun lambdanya. Tadi lambda diketahui 4,2 cm. Nah, kita bisa mengkonversi nih ke satuan meter. Jadi dihasilkan 0,042. Nah, jadi kita bisa membaginya dengan periodenya 0,067. Nah, maka hasilnya itu ada 0,0627 meter per second, seperti itu. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke percobaan yang kedua, yaitu mencari pengaruh frekuensi terhadap kecepatan fase gelombang, seperti itu. Nah, untuk percobaan ini juga sama, ada 3 variabel bebas, terikat, serta terkontrol. Nah, untuk variabel bebasnya itu ada frekuensi, variabel kontrolnya itu ada amplitudo dan tegangan. Untuk variabel terikatnya itu masih sama seperti yang di awal tadi, yaitu ada panjang gelombang, bilangan gelombang, frekuensi sudut, kecepatan, serta periode. Gitu. Nah, kemudian di sini kita langsung ke percobaan yang pertama gitu, dimana untuk percobaan pertama itu amplitudenya ada di 0,45 cm dengan frekuensi 1 Hz gitu. Untuk redamannya itu di angka 0, serta untuk tegangannya itu besar ataupun tinggi, seperti itu. Nah, sehingga kita bisa amati sama-sama di sini kalau misalkan panjang gelombang yang dihasilkannya itu ataupun lambdanya itu sebesar 6,3 cm, seperti itu. Nah, di sini kita akan masuk ke percobaan yang kedua, di mana untuk amplitudenya masih tetap sama 0,45 cm, hanya saja dengan frekuensi yang berbeda, frekuensinya menjadi 2 Hz gitu. Nah, untuk redaman dan tegangannya juga masih sama mengikuti pengaturan di awal, sehingga kita bisa amati sama-sama di gambar ini jika lambda atau panjang gelombang yang dihasilkannya itu sebesar 3,15 cm, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke percobaan ketiga. Nah, di sini untuk percobaan yang ketiga itu akan ada amplitudo sebesar 0,45 dengan frekuensinya 2,50 Hz gitu. Untuk tegangan serta tegangannya itu masih sama seperti mengikuti pengaturan di awal. Sehingga kita bisa amati juga dengan sama-sama di sini jika lambda ataupun panjang gelombang yang dihasilkannya itu sebesar 2,52 cm, seperti itu. Nah, mungkin di sini kita bisa sama amati tabel data hasil pengamatan serta perhitungan untuk mencari pengaruh frekuensi terhadap kecepatan fase gitu. Nah, hanya saja di sini terdapat kesalahan input untuk panjang gelombang yang dari percobaan yang kedua serta ketiga, sehingga menghasilkan variabel yang lainnya juga ikut salah perhitungannya gitu. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Nah, mungkin di sini nanti kita bisa menghitung ulang. Hanya saja untuk kecepatan fasenya itu kita bisa mencari dengan persamaan yang tadi, yaitu lambda per T ya teman-teman. Nah, jadi untuk lambda per T-nya itu kita bisa mencari, nah untuk yang kecepatan fase percobaan yang pertama itu ada di panjang gelombangnya 6,3 cm. Nah, kita bisa mengubah ke 0,063 dibagi dengan periodenya itu 1, maka menghasilkan kecepatan fasenya itu sebesar 0,063 meter per second. Nah, untuk yang kecepatan fase kedua itu ada lambdanya itu di 3,15. Nah, untuk sedangkan periodenya itu ada di 0,5 second. Nah, dengan persamaan ataupun rumus yang sama, kita bisa menghasilkan kecepatan fasenya itu 0,063 meter per second. Nah, untuk percobaan yang ketiga, untuk panjang gelombang itu sebesar 2,52 cm, sedangkan untuk periodenya itu 0,4. Nah, jadi di sini kita bisa sama-sama melihat ataupun sama-sama menghitung ya teman-teman, jika hasil yang didapatkannya itu untuk kecepatan fasenya sebesar 0,063 meter per second. Nah, jadi di sini menunjukkan persamaan baik dari perubahan frekuensi ataupun perubahan amplitudo, sehingga bisa disimpulkan bahwa frekuensi dan amplitudo gangguan tidak memberikan pengaruh terhadap kecepatan fase, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya adalah menunjukkan bahwa kecepatan fase bergantung pada karakteristik medium. Kecepatan fase dapat dirumuskan sebagai berikut dengan keadaan fase konstan. C sama dengan omega per K atau C sama dengan lambda per T. Hal tersebut menunjukkan bahwa kecepatan fase merupakan sifat medium. Dalam gelombang transversal pada tali, dapat dianalisis gaya yang dialami bagian dari tali, dx, dengan bagian dari massa tali, dm, maka akan didapatkan kecepatan fase pada gelombang transversal tali, yaitu
C sama dengan akar T0 per mu dengan mu sama dengan rho dikali A. A adalah luas penampang tali, rho adalah massa jenis tali. Maka dapat disimpulkan kecepatan fase bergantung pada luas penampang tali dan massa jenis tali yang merupakan karakteristik medium. Contoh pengaruh medium pada kecepatan fase gelombang adalah pada tali meteran. Jika tali terentang dengan tegangan yang lebih besar, kecepatan gelombang akan meningkat. Sebaliknya, jika massa tali persatuan panjang meningkat, kecepatan gelombang akan berkurang. Berdasarkan materi-materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kecepatan fase bergantung pada luas penampang tali dan massa jenis tali yang merupakan salah satu karakteristik dari medium tali itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.